Ketika itu namanya dipanggil-panggil Allah dengan sebutan Yasin. Kok tahu itu Allah? Asyidi. Saat ini kenabian Isa Habibullah alaihi salam, Habibullah sudah tiba saatnya. Bapak dua anak ini mengklaim dirinya sebagai Nabi Isa. Sejak Nabi Isa. Asyidi. Mau kemana ini? Nabi Isa tuh turun dari langit, bukan brojol dari rahim orang. Saya ini sebenarnya calon pencipta agama baru, Pak. Calon pencipta agama baru. Nah, Calon. itu. Iya, nggak hebatnya luar biasa ya. Gila gak? Hebatnya luar biasa. Mas Asyidi. Kamu sipil. Oh, begini ya, calon pencipta agama baru. Cuma lagi masalah izin, Pak, sekarang saya. Masalah izin. Lagi ngurus izin, teman-teman. Kalau udah sampai izinnya keluar, Pak. Waduh, ini. Ini izin kemana ini? Izin ke Kementerian Agama apa? Atau izin kemana ini? Baru rezeki datang banyak, Pak. Ya, enggak. Pencipta agama baru. Betul. Mas Asyidi idhasyatashira. Setelah Gufron ini jadi trending di Indonesia, sekarang bermunculan orang-orang yang gak kalah aneh daripada Gufron, gak kalah heboh dari Gufron, namun popularitasnya kalah sama Gufron. Gufron ini selevel lebih viral dari mereka, dan selevel lebih pinter dikit daripada mereka. Naudzubillah min dzalik. Di sini saya ingin mengajak kalian untuk menyimak ada dua video, di mana ada orang gila atau orang gangguan jiwa atau orang bagaimana mengaku pembawa ajaran baru, membawa ajaran kenabian. Allahu Akbar. Ngaku nabi, teman-teman. Dan penampilannya seperti apa? Ada dua. Yang satu berpenampilan seperti kiai, dan yang satu berpenampilan seperti orang gila. Coba kita simak dulu orang yang mengaku sebagai pembawa ajaran agama baru, istilahnya nabi lah. Jadi ya nabi ke-26 yang penampilannya seperti orang gangguan jiwa. Coba kita ke video. Saya ini sebenarnya calon pencipta agama baru, Pak. Calon pencipta agama baru. Nah, Calon. itu. Iya, nggak hebatnya luar biasa ya. Gila gak? Hebatnya luar biasa. Allah. Kamu sipil. Oh, begini ya, calon pencipta agama baru. Cuma lagi masalah izin, Pak, sekarang saya. Masalah izin. Lagi ngurus izin, teman-teman. Izin untuk membuka agama baru. Oh, sama dengan Weldo. Weldo itu kan juga ingin membuat agama baru, cuman belum buat izin. Oh, salah sama ini Weldo ya. Ini sudah mau membuat agama baru dan ingin menempuh perizinannya. Weldo belum membuat surat izin, tapi punya jemaah dia banyak. Ya, diakui bertauhid sama Cak Nun. Keren nggak? Itulah kerennya Indonesia, teman-teman. Nanti ini jadi beneran nih pembuat agama baru ini. Dulu boleh? Iya, boleh. Kalau udah sampai izinnya keluar, Pak. Waduh, ini. Baru rezeki datang banyak, Pak. Ya, enggak. Pencipta agama baru. Betul, pencipta agama baru. Agama apa yang akan kau ciptakan? Ya. Agama yang lebih apa ya, mendekati pencipta dan lagi lebih berwawasan, Pak. Saya ini sebenarnya calon pencipta agama baru, Pak. Calon pencipta agama baru. Nah, itu. Iya, nggak hebatnya luar biasa ya. Kamu sipil. Oh, begini ya, calon pencipta agama baru. Cuma lagi masalah izin, Pak, sekarang saya. Masalah izin. Dulu boleh? Iya, boleh. Kalau udah sampai izinnya keluar, Pak. Waduh, ini. Ini izin kemana ini? Izin ke Kementerian Agama apa? Atau izin kemana ini? Allah. Baru rezeki datang banyak, Pak. Ya, enggak. Pencipta agama baru. Betul, pencipta agama baru. Agama apa yang akan kau ciptakan? Agama yang lebih apa ya? Ini kalau ketemu sama Hashim itu ya, Hashim apa? Rozi Hashim. Ini kalau ketemu sama Rozi Hashim, udah diangkat dia, teman-teman. Bisa diangkat orang ini, diangkat jadi wali. Karena kita tidak tahu perjalanan spiritual orang, katanya. Jangan sembarangan, Pak. Ya, jangan sembarangan, Bapak. Kata siapa? Kata Rozi Hashim. Bisa jadi benar ini. Seperti Gufron itu. Bisa jadi benar, katanya. Nggak habis pikir saya, ya. Kan yang menyatakan banyak di antara mereka. Hanif Alatos itu. Cerdas dia, teman-teman. Cara bicaranya cerdas. Tetapi dia menjelaskan proses terjadinya orang ODGJ diangkat wali. Kasih keprok. Ya Allah. Coba kita simak
satu video lagi yang dimana ini lebih elit lagi teman-teman. Penampilannya meyakinkan, penampilannya seperti muslim biasa, tapi dia mengaku nabi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jari, pria asal Jombang yang mengaku dirinya sebagai Nabi Isa Habibullah, meminta segera dipertemukan dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk diuji kenabiannya. Pria yang menyebut namanya Raden Aryo ini mengaku menerima wahyu untuk meluruskan ajaran Islam pada akhir zaman. Petugas dari kepolisian dan TNI mendatangi kediaman Jari, pria yang mengaku sebagai Nabi Isa Habibullah di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Petugas melihat langsung sebuah masjid yang dibangun oleh Jari dengan ornamen berbeda seperti masjid-masjid pada umumnya. Di depan Tuh, kalau di sini penampilannya seperti kiai-kiai biasa teman-teman. Ya, seperti orang-orang muslim biasa gitu. Gak kayak yang tadi. dan di dalam masjid terdapat gambar pewayangan, sedangkan di Ya, ini teman-teman. Ya Allah, Sabdo Palon atau Semar. Mereka meyakini sesuatu dengan tokoh ini teman-teman. Ya Allah. sebelah belakang sisi kanan imam terdapat sebuah batu yang dipercaya sebagai tempat nur Nabi Muhammad SAW. Tuh ya Allah. Nur Muhammad, hadis palsu. Ya Allah. Untuk meneliti Ada pengikutnya. Ada pengikutnya teman-teman. lebih dalam, petugas mengikuti sholat zuhur yang dipimpin oleh Jari. Ajaran yang disampaikan Jari tidak jauh berbeda dengan ajaran Islam. Tata cara sholat, puasa, dan ritual lainnya tetap seperti yang dianut umat Islam. Ya Allah. Hanya saja, makna di balik setiap gerakan ritual itulah yang diajarkan oleh Jari kepada pengikutnya. Atas dasar itu, Jari meminta agar segera dipertemukan dengan Majelis Ulama Indonesia MUI untuk membicarakan perihal wahyu yang diterimanya. Ya, Ya Allah, nggak habis pikir saya ya. Nggak habis pikir. Kalau yang tadi itu masih lawakan teman-teman. Itu juga lagi ngurus. Itu juga lagi ngurus surat apa namanya tuh, surat izinnya. Ini juga mau ngurus kayaknya. Ya Allah, kok nggak mikir ya, orang-orang nggak mikir, nggak mikir. Ya seperti yang selalu saya bilang di Indonesia, kalau kalian ingin dikultuskan, ingin menjadi seorang tokoh, nggak perlu pinter, ya nggak perlu kalian belajar agama apa-apa, nggak perlu kalian mengutip Al-Quran hadis, nggak perlu. Makoli wali kalian. Jadi orang ODGJ wali kalian. Gampang di Indonesia, ya gampang. Banyak orang yang sudah terdoktrin dengan faham-faham yang takhayul, khurafat. Jadi gampang nyari jemaah yang bisa dibodoh-bodohi seperti ini. disitulah nanti akan muncul kebenaran jika MUI itu sudah memberi fatwa benar atau salah. Kalau menurut MUI nanti salah, bagaimana? Ya, belum waktunya kita menjawab salah atau benar. Saat ini kenabian Isa Habibullah alaihi salam, Habibullah sudah tiba saatnya. Gila. Kegilaan Bapak dua anak ini mengklaim dirinya sebagai Nabi Isa. Sejak Nabi Isa. ia yakin menerima wahyu pada 2005 saat sedang sujud salat tahajud. Ya Allah, ngikut Nabi Muhammad tapi tiba-tiba jadi Nabi Isa. Mau kemana ini? Nabi Isa tuh turun dari langit, bukan brojol dari rahim orang. Ente itu kelahiran tahun berapa? Tiba-tiba bisikan setan, teman-teman. Ini kan sebagian dari bisikan setan, tipu daya setan. Oh, ada orang yang mengaku-ngaku, teman-teman, berjumpa dengan Nabi, telah diangkat sebagai wali, telah dikultuskan ini oleh Nabi langsung dalam mimpi. Ingat, iblis, setan, jin itu bisa mengaku-ngaku Nabi. Memang tidak bisa mereka menyerupai Nabi, tapi mereka bisa mengaku-ngaku Nabi. Bisa mengaku-ngaku Tuhan, sebagaimana terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani ketika diuji sama iblis, digoda sama iblis begini-begini gitu. Mengaku Tuhan, teman-teman. Iblis mengaku Tuhan, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak tertipu. Kalau sekarang enggak, langsung jadi Nabi Isa, teman-teman. Ketika itu namanya dipanggil-panggil Allah dengan sebutan Yasin. Kok tahu? Kok tahu itu Allah? Oh, ini nggak jauh berbeda dengan ceritanya Habib, teman-teman. Ada Habib juga yang bercerita kalau ada seorang perempuan yang setiap hari dia ikut kajian, lalu mencatat isi kajiannya, tiba-tiba ada ilham. Ada suara dari langit. Sebutkan apa yang ingin kamu minta, maka akan kuwujudkan. Katanya itu suara Allah. Lalu dia cerita pada Habib, teman-teman. Bercerita begini begitu ke Habib. Lalu kata Habib lah, mintalah itu Allah. Begitu katanya.
Lalu setelah itu si perempuan meminta agar Nabi Muhammad bisa ia lihat secara yaqadhah. Minta dia teman-teman kepada suara itu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad hadir di kamar dia. Habib nih yang bercerita. Yang mengaku dalam dirinya ada darah Nabi. Tapi tidak memuliakan Nabi sama sekali. Menceritakan kalau Nabi Muhammad ruhnya hadir di dalam kamar perempuan. Jadi apa di dalam kamar? Jadi dukun. Nabi jadi dukun teman-teman. Peramal, jadi peramal Nabi. Ada orang-orang datang ke perempuan itu minta hajat teman-teman. Kalau saya ini ingin melaksanakan perkawinan, saya ini ingin bangun rumah, saya ini begini, begitu. Nanya pada perempuan itu ngapain? Masuk ke kamar, manggil Nabi, datang Nabi teman-teman. Nanya ke Nabi, hari apa ya Rasulullah untuk membangun rumah? Hari apa ya Rasulullah untuk melaksanakan pernikahan? Nanya seperti itu. Jadi tukang primbon Nabi Muhammad. Dipercaya teman-teman. Kenapa? Yang menyampaikan Habib. Gila. Ya. Kegilaan model apa ini? Sebanyak 7 kali, dan kemudian ditunjuk sebagai nabi dengan sebutan Isa Habibullah. Isa Habibullah. Mas Asyidi idhasya kasyira. Udah ya, sudahi ya kegilaan ini ya, kesontoloyoan ini ya. Silahkan kalian berpikir teman-teman. Silahkan kalian merenung. Di Indonesia sangat banyak orang-orang aneh nyeleneh. Di Indonesia banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya nabi lah, menganggap dirinya utusan Tuhan lah, menganggap dirinya utusan malaikat, memerintah malaikat, manggil malaikat. Dan ketika kita tidak percaya kepada mereka, ketika kita membantah mereka, apa yang mereka teriakkan? Wahabi. Silahkan kalian berpikir. Hanya orang-orang Wahabi yang tidak akan percaya pada takhayul, khurafat, dan pembodohan sontoloyo seperti ini.